Selubung hubungan asmara antara Lucky, vokalis grup band Elemen dengan Ardina Rasti terkuak sudah. Beberapa hari lalu kepada tim Cek dan Dicek di sela acara peluncuran film Me vs High Heels, di mana Ardina bermain sebagai pemeran pembantu, keduanya mengaku sudah berpacaran selama setahun. Baik Lucky maupun Ardina menyangkal menyembunyikan hubungan mereka dari kejaran pers. Tidak tersebarnya status pacaran mereka lebih dikarenakan Lucky. Selamat sore pemirsa, Cek dan Recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasannya. Penyanyi berdarah Batak Tere ternyata tengah sibuk belajar bahasa Jepang dan Mandarin. Lucky Elemen dan Ardina, serta pemain sinetron Adika dan Ayu, termasuk pasangan yang pintar merahasiakan hubungan. Alisa Subandono, pemeran sinetron Bunga di Tepi Jalan, cukup puas memerankan tokoh cengeng dan selalu menolak memerankan tokoh antagonis. Ketua PWI memberikan wejangan kepada pengurus Departemen Infotainment, sementara resepsi Hari Film Nasional kurang mendapat sambutan dari sineas muda. Dan Bintang Group masuk sebagai 50 entrepreneurs tersukses. Lama tak muncul, Tere ternyata tengah serius belajar bahasa. Yang pertama belajar bahasa Mandarin dan Jepang dan kemudian melancarkan bahasa Inggrisnya. Dua bulan terakhir, penyanyi berdarah Batak Tere ternyata punya kesibukan baru. Pemilik nama lengkap Teresia Ebena Ezeria Pardede ini tengah serius belajar bahasa Jepang dan Mandarin. Dua bahasa ini dipilih karena istri Eka ini sangat mengagumi kebudayaan dua negara Asia tersebut. Ditemui Cek dan Dicek di sebuah studio foto di bilangan Gunung Sahari, Jakarta Pusat kemarin, Tere bercerita seputar kesibukan barunya tersebut. Karena kebutuhan manusia yang tidak pernah puas. Jadi intinya aku tidak bisa berdiam stagnan pada satu posisi dan aku merasa perlu belajar terus, belajar lagi dan aku saat ini tertarik. Sebenarnya sih udah lama tertariknya, cuman baru ada waktu untuk mendalami bahasa itu sekarang gitu. Jadi mumpung ada kesempatan, kenapa enggak? Gitu. Setumpuk kesibukan bukan masalah bagi Tere. Penyanyi jebolan FISIP jurusan komunikasi advertising ini punya trik mengatur jadwal les dengan kesibukannya menyanyi di samping proses penyelesaian album ketiganya yang hampir rampung. Memang bagi waktu adalah masalah klasik setiap orang kayaknya. Kayaknya di mana ada kemauan di situ ada jalan deh. Kebetulan aku ya kalau udah suka sama satu hal itu pasti ditekunin gitu. Ini kan kayak Jepang ada hiragana katakana, sementara di Mandarin juga lagi belajar kanji. Agak sedikit ini sih ya, cuma tantangan, agak sedikit berat tapi tantangan buat aku dan aku menyukai tantangan. Tere memang terkenal ulet dalam menggeluti hal yang memang ia anggap perlu dan ia senangi. Beberapa bulan yang lalu, si pelantun tembang Mengapa Ini Terjadi baru saja menyelesaikan kuliahnya. Sebuah tesis berjudul Pengaruh Selebriti Terhadap Brand Attitude dan Minat Membeli Suatu Produk telah menjadi bukti keseriusan Tere menyelesaikan kuliahnya di Universitas Indonesia. Kita simak pengakuan Lucky Elemen tentang pacar barunya dan kisah pacaran bintang sinetron Andika tentunya setelah kita mericek yang satu ini. Lucky Elemen akhirnya mengakui Ardina Rasti sebagai pacarnya. Dia malah menceritakan hal-hal yang menjadi perbedaan di antara mereka, contohnya soal makanan. Sementara bintang sinetron Andika dan pacarnya Ayu Sita selama ini dikira orang adik kakak.
Selubung hubungan asmara antara Lucky, vokalis grup band Elemen dengan Ardina Rasti terkuak sudah. Beberapa hari lalu kepada tim Cek dan Dicek di sela acara peluncuran film Me vs High Heels, di mana Ardina bermain sebagai pemeran pembantu, keduanya mengaku sudah berpacaran selama setahun. Baik Lucky maupun Ardina menyangkal menyembunyikan hubungan mereka dari kejaran pers. Tidak tersebarnya status pacaran mereka lebih dikarenakan Lucky jarang bersama-sama Ardina, misalnya datang ke sebuah acara. Tapi beberapa bulan lalu, Ardina yang juga bermain dalam film Virgin ini sempat menyangkal kalau mereka berpacaran. Kalau saya sih sebenarnya ya udahlah gitu. Kalau misalnya emang lagi bareng ya udah. Tapi kadang-kadang kalau satu saat pernah ada kita bareng, terus saya lagi mau kerja. Biasanya kalau lagi musuh gitu saya suka ada tiba-tiba yang palanya pusing, ntar dulu deh, suka kayak gitu. Jadi akhirnya saya pikir ntar aja ya gitu. Ntar aja deh kalau emang satu saat emang ketemu bareng ya udah kita akan ngobrol-ngobrol gitu, paling kayak gitu. Jarang juga sih maksudnya untuk berdua untuk acara-acara gitu. Kalau acara sama teman-teman sering ya. Tapi kalau misalnya acara kayak gini juga jarang. Meski belum bisa memastikan kapan hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, namun baik Lucky maupun Ardina telah merasakan banyak kesamaan prinsip. Dan ini mereka anggap sebagai sebuah kecocokan. Adapun perbedaan pendapat yang sering muncul bahkan berbuah pertengkaran, baik Lucky maupun Ardina mengaku sudah punya cara untuk mengantisipasinya. Kalau misalnya berantem bukan istilah berantem ya, maksudnya perbedaan pikiran aja gitu loh. Misalnya cuman perbedaan masalah pemikiran dalam untuk dalam satu hal kita ngeliatnya dari sisi yang berbeda. Itu kadang-kadang suka yang kita akhirnya memaksakan kehendak. Misalnya ini kalau dari versi gue gini, dari versi dia begini. Jadinya ya udah akhirnya kita ternyata jalan keluarnya ada. Jika hubungan Lucky dan Ardina Rasti terlambat diketahui publik karena jarangnya mereka berduaan, lain lagi dengan Andika, bintang sinetron ABG yang bermain dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Pria imut berumur 18 tahun ini tengah berpacaran dengan Ayu Sita Widiartuti Nugraha, pendatang baru pemeran utama film Me vs High Heels yang baru berumur 15 tahun. Mereka mengaku orang selalu mengira mereka adalah kakak dan adik, padahal sudah 8 bulan berpacaran. Jadi waktu pernah lagi jalan gitu, tuh Andika sama adeknya. Lebih banyak yang bilang kita adik kakak dibanding dibilang pacaran gitu. Jadi yang kenalin dong sama adek lu. Adik gue yang mana? Yang itu pacar gue kali. Kayak gitu-gitu. Saksikan obrolan dengan artis muda berbakat Alyssa Subandono tentunya setelah kita mericek yang satu ini. Meski masih muda, artis sinetron Alyssa Subandono ternyata memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Artis yang terlibat dalam film Petualangan Sherina dan sinetron Bunga di Tepi Jalan ini juga memancarkan pribadi yang terbuka. Bagi seorang aktor atau aktris, dapat memerankan berbagai karakter sudah pasti merupakan kelebihan dan kepuasan tersendiri. Tapi tidak begitu bagi Alyssa Subandono, artis muda belia pendatang baru yang membintangi sinetron Bunga di Tepi Jalan ini mengaku puas berakting dengan karakter wanita cengeng saja. Wajah melankolisnya justru disebut-sebut sebagai pendukung setiap karakter cengeng yang ia mainkan. Ditemui Cek dan Dicek di sela kesibukan syuting di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan semalam, Alyssa bercerita tentang image cengeng yang sudah melekat pada dirinya. Kayak ini aja kan ada satu sinetron Ica yang adegannya harus jadi tomboy. Itu emang katanya, aduh mukanya jangan terlalu kalem dong, kan ngeliatnya gimana gitu. Ya ampun, ini udah sesangar-sangar mungkin tapi tetap aja. Jadi katanya walaupun misalnya udah sangar mungkin, tetap kayak ada pandangan memelas gitu. Sebagai aktris, gadis kelahiran 25 Desember 1991 ini sadar dirinya harus menerima peran apapun yang ditawarkan. Namun Alyssa yang sudah memulai berakting sejak usia 9 tahun ini dengan tegas menolak berperan antagonis. Alyssa selalu merasa gagal ketika ia harus berperan sebagai perempuan antagonis. Terlebih kalau dia harus menceritakan bagaimana proses syuting, di mana wajah kalemnya harus dengan susah payah berubah menjadi galak atau bengis. Mungkin rada-rada kesulitan kali, soalnya ya itu
dari raut mukanya tuh nggak cocok. Jadi dia bilang, aduh Ca gimana nih, ternyata emang nggak cocok untuk marah. Dan pasti kalau misalnya marah udah setinggi apapun pasti ada memelasnya daripada marah.